warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang dampak teknologi pada pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najia Melani Putri dengan NIM 2202101020023. Saya Dini Septianingrum dengan NIM 220210102022. Perkenalkan, nama saya Firina Dwisari dengan NIM 220210102021. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Verina. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, yang pertama-tama adalah pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama, teknologi informasi. Kata teknologi sendiri memiliki arti, di sini saya mengambil dari menurut KBBI. Mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemudian, kata informasi sendiri menurut KBBI juga memiliki arti pemberitahuan, kabar, atau berita. Kemudian, artian daripada teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti internet, komputer, dan lain sebagainya. Silakan bisa dilanjutkan. Kemudian yang kedua di sini kami akan membahas tentang konsep yang harus dipahami dalam teknologi informasi. Konsep yang harus dipahami dalam teknologi informasi sendiri ada 3. Yang pertama ada konsep teknologi, konsep 2 informasi, dan yang ketiga konsep komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari konsep tersebut. Konsep yang pertama yaitu konsep teknologi. Konsep teknologi merupakan sebuah ide atau yang ada dalam pikiran dalam bentuk ide-ide tiga memikirkan, merasakan, atau melakukan sesuatu. Yang kedua, konsep teknologi dapat diartikan sebagai proses rancang bangun terlihat ketika kita akan melakukan atau mengerjakan sesuatu proses yang akan diterapkan. Dan yang terakhir, ada teknologi sebagai produk rancang bangun, yaitu hasil dari proses pengerjaan sesuatu. Yang kedua, konsep 2 informasi merupakan sekumpulan atau serangkaian data yang mengalami pengelolaan dan memiliki arti serta siap untuk dipakai, misalnya untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada konsep komunikasi. Konsep komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima, baik dari satu sisi antara 2 orang yang menggunakan media atau tanpa media. Kemudian selain dari konsep, ada juga tujuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara khusus, tujuan mempelajari teknik informasi dan komunikasi antara lain adalah yang pertama, menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa melakukan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung
bahan kegiatan mengajar, bekerja, dan berbagai cara aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sehingga proses pembelajaran yang telah dilakukan agar lebih dapat optimal, menarik dan mendorong kepada kita agar lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil berorganisasi, dan juga terbiasa dalam bekerja sama antara tim satu dengan tim yang lainnya. Dan yang terakhir, ada mengembangkan kemampuan belajar agar tercipta sikap yang mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan komunikasi. Kemudian terampil dalam berkomunikasi, terampil dalam berorganisasi, serta dalam pembelajaran bekerja dan pemecahan masalah sehari-hari. Untuk menghadapi abad ke-21, menurut UNESCO, pada tahun 1996 melalui jurnal The International Commission of Education for the 21st Century merekomendasikan pendidikan yang berkelanjutan atau seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan 4 pilar proses pembelajaran, yaitu learning to know atau belajar untuk menguasai pengetahuan. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk mengetahui keterampilan. Ketiga, learning to be atau belajar untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah learning life together atau belajar untuk hidup bermasyarakat. Untuk dapat mewujudkan 4 pilar tersebut, pendidikan di era globalisasi ini seperti contohnya para guru sebagai agen pembelajaran perlu mendidik dan memberi materi ataupun memberi pemasukan kepada muridnya agar informasi yang diterapkan tersebut bermanfaat bagi setiap siswa. Kemudian menurut Rosenberg tahun 2001, dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ada beberapa pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama dari ruang kelas, di mana dan kapan saja. Yang kedua dari kertas ke online atau saluran, seperti contohnya pada saat COVID-19. Kan kita di sini diterapkan untuk menuntut ilmu secara online. Dan yang ketiga dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan. Kemudian teknologi informasi telah menjadi fasilitasi pengalihan buku, seperti contoh guru dan sistem pengajaran yang sebelumnya konvensional. Penyebab teknologi informasi ilmu pengetahuan dalam tumbuh dan berkembang, namun teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki dampak positif dan negatif yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekian konsep dan tujuan yang ada dalam teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dampak dari teknologi komunikasi sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Najia. Mungkin PPT-nya bisa ditunjukin itunya ya, Kak. Oh iya, maaf. Ada kesalahan. Iya. Baik, silakan. Oke, selanjutnya ada dampak teknologi interaktif. Nah, dampaknya itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dampak yang menguntungkan dan juga dampak yang merugikan. Nah, sebentar ya. Iya. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang kita sering membuat PPT ya. Itu membutuhkan informasi dan juga jurnal-jurnal yang banyak. Selain itu juga kan sebagai mahasiswa fisika kita itu sering untuk
laprak gitu. Jadi butuh sekali referensi jurnal dan juga buku-buku. Jadi di sini kelebihan teknologi informasi dalam bidang pendidikan khususnya yaitu dalam hal mencari buku dan jurnal itu sangat dibutuhkan sekali. Kemudian yang selanjutnya ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya informasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Umumnya mahasiswa itu jarang membeli buku ya, jadi e-learning itu sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang e-book itu kan sudah banyak sekali. Jadi referensi terkait mata pelajaran, mata kuliah itu juga sudah sangat banyak sekali di Google. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam suatu ruangan. Contohnya adalah Zoom Meeting, Gemet, dan juga yang lainnya. Nah, kalau misalkan dosen kita atau kitanya memiliki halangan, pasti Zoom Meeting itu sangat diperlukan. Apalagi pada saat Corona dulu ya, itu sangat dibutuhkan sekali Zoom Meeting. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan dari teknologi informasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu penggunaan internet yang memerlukan infrastruktur yang memadai. Penggunaan internet ini juga selain dipengaruhi oleh jaringan, juga sangat dipengaruhi oleh daerah. Misalnya kalau ada salah satu siswa atau mahasiswa yang tinggalnya di desa atau di pelosok, tentu itu sangat terhambat sekali dalam proses belajarnya. Kemudian yang kedua ada penggunaan internet yang mahal. Memang sekarang kan sudah umum ya anak-anak itu memakai gadget, memakai paketan gitu. Jadi biaya yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak daripada anak-anak yang dulunya hanya menggunakan buku tanpa menggunakan teknologi informasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Apalagi sekarang anak-anak itu kan hobi main Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya itu. Nah, di usia mereka yang seharusnya masih bermain bersama temannya, itu sudah jarang sekali bermain. Mereka lebih suka untuk main PUBG dan juga Mobile Legends di dalam kamarnya sendiri. Jadi sosialisasinya itu sangat kurang. Introvert. Itulah salah satu kekurangan dari teknologi informasi di bidang pendidikan, karena anak-anak itu sulit bersosialisasi. Jika anak-anak sulit untuk bersosialisasi, maka nantinya ketika dia berbaur atau bertemu dengan anak-anak atau teman sebayanya yang lain, dia akan sulit dan lebih suka menyendiri atau yang biasa sekarang disebut sebagai introvert ya. Kemudian yang keempat yaitu beberapa mengalami masalah di penataan ekonomi yang lemah. Betul sekali. Untuk yang keempat ini memang diperlukan ekonomi yang memadai untuk kalau ingin melakukan pendidikan melalui learning, karena kenapa? Pertama, kita membutuhkan media komunikasi seperti contohnya handphone dan juga laptop. Nah, itu juga harganya lumayan ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang mohon maaf menengah ke bawah mungkin masih sangat keberatan untuk membeli itu. Makanya hal itu juga bisa disiasati dengan pergi ke warnet mungkin atau ikut nebeng temannya kalau misalkan dia mengikuti Zoom. Tapi anak-anak zaman sekarang itu sudah memiliki alat komunikasi walaupun ala kadarnya. Dan juga selain alat komunikasi itu, seperti paketan, pulsa, itu juga perlu biaya yang cukup banyak. Apalagi kalau kita menggunakan laptop yang menggunakan paketan banyak ya, nah itu harus pasang WiFi juga. Harga WiFi juga kan lumayan. Itu beberapa kekurangan dari teknologi informasi dalam bidang pendidikan.
Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Yang dampak ya. Tadi kan ada, coba lihat Mbak. Dampak negatif. Yang kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat. Itu kan jadi kayak saya sendiri merasakan kayak kalau lagi kumpul temen gitu ya, yang deket itu malah kayak dihiraukan gitu loh. Jadi kayak malah sibuk chattingan sama temen yang jauh gitu. Jadi benar-benar bisa dirasakan sih dampaknya itu. Kayak jadinya menimbulkan jarak di antara kita. Baik, dapat disimpulkan begini, yang dekat semakin dekat, yang jauh semakin jauh. Bisa. Iya ya, yang dekat semakin dekat. Yang dekat semakin jauh, ya, yang jauh semakin dekat. Iya ya. Iya. Terus tadi kan disinggung ini dampak yang ini, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya informasi learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Nah, mungkin dari Najia tadi yang sudah menjelaskan ya, menurut kamu lebih efisien pembelajaran secara learning ataupun tatap muka? Kalau menurut saya pribadi lebih efisien yang tatap muka, karena kalau misalkan kita memiliki kesulitan gitu, misal seperti Vismat. Nah, Vismat itu kan walaupun tatap muka masih agak sulit untuk difahami ya, loadingnya masih lama gitu. Nah, kalau misalkan kita ketinggalan satu saja, terus nggak diberikan kesempatan untuk bertanya, nah itu ke bawahnya nggak akan paham apa yang ingin disampaikan itu. Jadi lebih efisien yang tatap muka, karena kalau kita kurang paham atau tidak kelihatan kan kita bisa tanya secara langsung. Baik. Mau nambahin juga dong. Kalau saya juga suka tatap muka ya. Kan kalau Zoom gitu kan dari dosennya ataupun gurunya kan kalau kita nggak on cam gitu ya, kan nggak tahu kitanya lagi apa. Siapa tahu kitanya lagi tidur atau lagi ninggalin Zoom-nya gitu. Jadi kayak tidak worth it gitu. Dari kitanya juga suka ngentengin, suka ya kayak itu ninggalin gitu. Jadi jarang masuknya gitu ilmunya. Cuma on cam kalau waktu absen aja mungkin begitu. Jadi lebih efisien tatap muka. Setuju sama Mbak Najia. Bener banget. Kalau misalkan kita diberikan kesempatan yang melalui pembelajaran lewat Zoom gitu kan, ya udah nanti penting itulah absen. Tapi selanjutnya mau dengerin atau enggak, ya enggak tahu kan dosennya. Jadi lebih efektif yang tatap muka. Ada lagi yang mau dibahas? Atau kita sudahi sampai di sini? Baik, mungkin dapat diakhiri ya, tapi sedikit ada kesimpulan. Ini, teknologi merupakan alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik. Selain itu, teknologi menurut David Warlick dapat dikatakan sebagai teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru. Karena ini adalah pena dan kertas zaman ini. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Baik, dapat kita akhiri. Sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Dadah.